Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini mau ajak kalian renang di salah satu perumahan gitu yang ada di Tangerang Selatan, ya, Bukit Dago, dan ini adalah pintu depan gerbangnya. Kita baru masuk dari komplek Bukit Dago. Ini aku cepetin videonya ya teman cerita biar nggak terlalu lama, tapi tetap bisa tunjukin sama teman cerita seberapa jauh dari pintu depan sampai ke dalam. Nggak jauh, ini udah kelihatan penampakannya. Kita mau renang di Haruma Bay Water Park. Ini kalau teman cerita lihat posisinya ada di kayak tengah-tengah jalan gini ya. Nah ini kita mau keliling dulu ke arah belakang. Jadi kayak kita muterin si tempat renangnya. Untuk parkiran motor bisa langsung masuk ke dalam situ. Tadi ada ya teman cerita. Tapi kalau untuk parkiran mobil, ini posisinya ada di seberang kolam renangnya. Nah tuh di sebelah kiri tuh. Ini di sebelah kanan pintu masuknya udah rame banget, padahal kita datang ke sini itu belum buka nih teman cerita. Kita mau parkir di sebelah kiri. Untuk area parkirnya, buat yang nanya luas atau enggak, ini luas ya teman cerita. Banyak banget area parkirnya, cuma jalanannya masih bukan aspal, jadi kayak batu-batuan gini nih teman cerita. Kalau kesini weekend gak usah khawatir gak kebagian parkir atau ribet cari parkir. Ini luas banget teman cerita, lihat sendiri banyak untuk parkiran mobilnya. Untuk parkiran motornya juga tadi aku lihat banyak ya teman cerita, tapi posisinya di dalam sana, jadi bukan di seberang luar sini. Kita datang ke sini di hari Minggu jam 8 pagi ya teman cerita. Untuk jam operasional mereka di hari weekday mereka buka jam 8.30 dan tutup jam 5 sore. Sedangkan di hari weekend mereka buka jam 8 pagi dan tutup di jam 17.30. Jadi buka lebih cepat setengah jam dan tutup lebih lama setengah jam. Jangan lupa ya teman cerita, mereka buka setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dan mereka tutup untuk maintenance setiap hari Senin. Untuk pembelian tiket bisa dilakukan melalui online di websitenya mereka atau bisa juga kita beli on the spot. Nah ini kita belum beli tiketnya karena kita mau kasih tahu sama teman cerita gimana cara belinya. Sebenarnya gampang sih teman cerita. Kalau online ya tinggal beli dari websitenya. Kalau offline tinggal antri. Mungkin kalau online enaknya nggak perlu antri kali ya teman cerita. Nah ini kita mau beli tiket untuk 5 orang. Jadi di sini harga tiketnya itu seperti yang udah aku liatin ya teman cerita. Nggak ada harga anak atau dewasa. Pokoknya semua terhitung harganya sama. Tiket berlaku untuk anak usia 1 tahun ke atas dan tiket terakhir bisa dibeli jam 4 sore ya teman cerita. Jadi sejam sebelumnya lah kurang lebih. Nanti setelah kita bayar, kita baru dapet tiketnya berupa barcode kayak gini nih teman cerita tuh yang ditunjukin sama Gaza. Dan barcode-nya ini nanti buat di scan di pintu masuk nih teman cerita. Dari area loket ke pintu masuknya deket banget. Ini pagi-pagi udah lumayan rame loh teman cerita. Untuk tiket barcode-nya ini kita tinggal kasih aja, nanti dibantu sama petugas yang ada di pintu masuknya untuk nge-scan barcode-nya nih teman cerita. Jadi masuknya satu persatu ya teman cerita. Haruma Bay yang ada di Serpong ini punya konsep atau tema sirkus ya teman cerita. Jadi di pintu masuknya ini banyak tempat foto-foto ala sirkus kayak gini nih teman cerita. Haruma Bay sendiri baru aja dibuka itu di tanggal 21 Juni 2025. Jadi ini baru 3 bulan dari mereka awal buka nih teman cerita. Sejujurnya kita udah penasaran banget dari kemarin pengen datengin karena udah seliweran di Instagram, di YouTube. Cuma karena selalu penuh aja reviewnya, akhirnya kita coba cari cara atau cari waktu yang pas untuk datang ke sini ya hari ini. Yuk teman cerita, kita lihat dulu nih di depan sebelum pintu masuknya ada berapa banyak sih spot foto yang bisa kalian cobain. Banyak banget dengan tema sirkus ini. Lucu-lucu banget sih, yang paling penting nih teman cerita. Sebelum berenang kita cari foto-foto estetik dulu. Gimana nggak estetik? Lihat aja tuh di depan pintu masuknya aja udah disambut sama berbagai macam spot foto instagramable. Ini kita kan sebenarnya mau berenang ya teman cerita, tapi malah foto-foto di area ini dulu. Kenapa? Abis gemes banget ini kolam renang kayaknya deh pertama kali dengan tema sirkus kayak gini, terus bisa dipakai buat foto-foto sambil main-mainnya anak-anak gitu nih teman cerita. Oh ya teman cerita, aku mau kasih tahu juga kalau di Haruma Bay Waterpark ini itu kita diperbolehkan membawa makanan dari luar, tapi dengan syarat jaga kebersihan
kebersihan lingkungan. Artinya kalau kita bawa makanan dari luar, sampahnya dibersihkan, dibuang ke tempat sampah, atau barang-barangnya dibawa pulang kembali, jangan sampai jadi sampah. Karena tempat ini udah bagus banget, terus masa iya sih kita malah nyampah di sini gitu kan teman cerita. Nah itu tadi area sirkus yang bisa buat foto-foto. Sekarang kita mau masuk ke area kolam renangnya ya teman cerita. Waktu kita datang ke sini jujur ini cuacanya agak gelap, agak mendung, tapi alhamdulillahnya sampai kita pulang gak hujan sih teman cerita. Kan gak seru ya kalau berenang hujan. Ini aku kasih lihat peta direktorinya. Ini adalah semua area Haruma Bay. Nanti aku bakalan kasih lihat. Aku mau ke arah utara dulu. Kalau menurut mereka ini ke arah utara. Kenapa? Karena kebetulan Papa sama Geza udah masuk duluan, mau cari tempat duduk biar nanti bisa naro-naro barang gitu nih teman cerita. Nah ini kita udah bawa baju renangnya, sekarang kita mau ganti baju dulu. Untuk area ganti bajunya atau area bilasnya itu ada di area selatan. Jadi dari tempat duduk kita tadi tuh jalan dulu nih teman cerita ke arah sebelah sini. Seru banget ya, kita baru mau mulai ganti baju, ini orang-orang udah pada mulai berenang. Oh ya teman cerita, di area ini juga terdapat loker penyimpanan, dan untuk loker penyimpanannya sendiri itu ada pembelian koin gitu ya teman cerita di sini nih. Nah ini ada toilet pria dan juga toilet wanita. Di tengah-tengahnya ada tempat pembelian koin untuk loker. Nah ini kita mau coba lihat penampakan area bilasnya atau area toiletnya. Di area depan ini ada wastafel, ada toilet, ada 4 ya toiletnya teman cerita. Ini dia, bersih sih penampakannya, tuh cantik sih dalamnya juga. Ini ada tempat untuk duduk-duduk, dan ini adalah area bilasnya. Nah sebelum ke area bilas, aku mau kasih lihat dulu di sini juga ada ruang menyusui. Cuman ya seadanya aja, tapi lumayan banget sih mereka nyediain ruang menyusui buat busui yang mau nyusuin anaknya. Nih areanya juga tertutup nih teman cerita. Untuk area bilas yang tadi aku ceritain, ini tuh sebenarnya buat tuh kayak Geza kalau mau ganti baju duduk di sini aman aja kan. Nah di belakangnya juga ada area bilas yang terbuka kayak gini. Ada berapa tuh? Ada 5 shower ya. Nah untuk area bilas yang lebih tertutupnya ini ada di dalam sini, dia belok-belok kayak gini nih teman cerita. Tuh ada gantungannya, ada buat naro tasnya, terus ada shower di balik dinding ini. Tuh ya kelihatan kan, ada tempat buat naruh sabun, terus ada kayak bangku tuh nggak tahu buat naruh apa teman cerita. Sama sebelah sananya bisa buat ganti area kering gitu deh kayaknya. Nih kayak gini sama sih, ini terbuka gini ya, bukan yang tertutup nih teman cerita. Kita udah ganti baju dan kita mau mulai petualangan bermain air kita di Haruma Bay Waterpark hari ini. Dimulai dari kolam renang yang ada di depan kita nih teman cerita. Ini sebenarnya namanya areanya adalah Waki Slide karena ada slide yang warna pink itu yang tinggi 2, itu namanya Waki Slide. Nah di sebelahnya ini ada yang buat bermain anak-anaknya. Jadi kita mulai dari sini dulu. Nih ada kayak jamur-jamuran gitu, ada air-airnya. Ini cetek banget, cuman semata kaki airnya, definisi buat main air anak-anak aja nih teman cerita. Buat kayak seusianya Geza, ini happy banget kan teman cerita main air kayak gini, bukan di air kolam renang yang tinggi nih teman cerita. Selagi Geza main di air yang cetek itu bersama Teteh, ini Geza mau cobain yang ada di tengah-tengah. Untuk kolam renang yang di tengah-tengah ini kedalamannya 70 cm ya teman cerita. Jadi kalau untuk Geza kira-kira ya sepinggang lah. Nah awalnya Geza juga bertanya-tanya, kok ini airnya kayak agak butek ya teman cerita. Jadi ini tuh agak keruh sedikit ya teman cerita. Kalau aku tanya sama Mbak Mas petugasnya, alasannya itu kadang-kadang ada beberapa pengunjung yang nggak pakai baju renang, jadi pakai baju kaos atau celana biasa. Nah itu katanya menyebabkan airnya jadi agak keruh nih teman cerita. Dan itu jadi alasan kenapa mereka maintenance setiap hari Senin. Jadi kayaknya mungkin kalau renang di sini hari Selasa kali ya bersih banget. Nah ini guys udah cobain untuk slide yang hijau tadi. Sekarang mau cobain lagi slide yang lain. Ada yang kuning, ada yang biru. Ini kecil-kecil, pendek-pendek ya teman cerita.
Kata Gaza juga ini nggak licin sih, ini seru-seruan aja tuh. Seperti biasa kalau kita mau review tempat wisata, kita bakalan datengin pagi-pagi. Biar apa? Biar kita reviewnya enak kayak gini nih teman cerita. Cuman pas kita datang ke Haruma Bay ini memang udah rame banget orang. Jadi kita cari tempat-tempat kosong dulu untuk kita kasih lihat sama teman cerita kalau penampakannya kayak gini. Nah ini juga sama kayak yang kuning, cuma beda warna aja ya teman cerita. Gak usah khawatir atau takut karena slide-nya bukan yang licin banget kok. Oh iya, sebelum lanjut ke area lain, kita mau kasih informasi dulu. Di sini tadi ada kasir rental locker dan juga ban. Nah, ini adalah harganya ya teman cerita. Untuk locker koin itu 10.000 sekali pakai atau sekali kunci. Terus ada 2 jenis ban, ada ban single, ban double, dan juga ada deposit. Jadi ban yang kita pinjam itu cuma bisa selama 2 jam aja dengan deposit 10.000 ya teman cerita. Oh iya, untuk biaya yang kita bayarkan di sini itu nggak bisa pakai cashless, jadi harus pakai uang tunai. Jadi teman cerita kalau datang ke sini bawa uang tunai ya teman cerita. Kalau untuk kasir di depan tadi itu bisa pakai kartu debit, kris gitu ya. Kalau di sini nggak bisa, harus pakai uang cash karena nanti bakalan kita ambil lagi deposit 10.000-nya. Nah ini Gaza lagi sewa ban dan kita mau ambil ban yang kita sewa. Kita sewa cuma 1 aja nih teman cerita, dan waktu sewanya selama 2 jam. Oh ya, buat teman cerita misalnya yang datang ke Haruma Bay terus ternyata ada barang-barang perlengkapan renang yang diperlukan atau dibutuhkan atau nggak bawa atau nggak punya, di sini juga ada ya teman cerita nih. Mereka jual kayak baju renang, terus bahan renang, kacamata renang, mainan-mainan air, pelampung, dan lain-lain. Nah ini kita mau ambil ban yang udah kita sewa tuh. Di bawah situ kelihatan kan ada tumpukan ban-ban renang ya teman cerita. Caranya gampang, cuma tinggal bawa aja yang tadi kita udah bayar tuh struk dari mbak-mbaknya nih ke area sini. Nanti tinggal ditunjukin aja. Nah waktu pas kita sewa bannya, ini struk tadi akan disimpan sama mas-masnya. Terus ditanya namanya siapa dan dicatat jam kita ambil bannya. Karena nanti waktu pas kita kembaliin bannya, mereka akan kembaliin struknya untuk ambil deposit kita kembali di kasir. Nah ini Gaza sewanya yang 1 ban aja, jadi sewanya kecil karena Gaza kecil, bannya dia pilih warna biru. Untuk ukuran ada yang kecil anak-anak sama ada yang dewasa ya teman cerita. Buat yang nanya kok bannya sewa sih, iya ini sebenarnya cuma iseng-iseng aja sih, bukan yang slide harus pakai ban, bukan. Di sini nggak ada slide yang pakai ban, jadi ban ini dipakai cuma buat di area flowy rivernya mereka atau biasa disebut kolam arus. Jadi ini mah iseng-iseng aja nih teman cerita ya. Ini area kolam arusnya mereka namanya flowy river. Kita mau cobain pakai ban renang. Sebenarnya kalau nggak pakai ban pun juga ya kita jalan aja gitu ya teman cerita. Cuma kata Gaza biar lebih seru bunda. Oke, mari kita cobain. Buat teman cerita yang mau sewa ban renang kayak Gaza gini, ini bisa dipakai di area kolam arus ya teman cerita. Buat yang nanya apa sih serunya pakai ban, ini seru tuh, dia bisa jalan sendiri tanpa kita gerak-gerakin ya. Tapi ya jalannya pelan-pelan aja gitu ya teman cerita. Kalau didorong sih biasanya lebih cepet nih, kayak Gaza aku dorong kayak gini jalannya jadi lebih cepat. Kolam arus ini muterin area ini nih kayak gini teman cerita, tuh dia jalan sendiri kan. Pokoknya enak sih ini. Flowy River atau kolam arus ini adalah kolam yang paling sering dimainin sama anak-anak. Katanya sih seru ya, berenangnya tanpa effort, udah jalan sendiri nih teman cerita. Sekarang kita mau lanjut lagi ke area Stormy Slide namanya. Di samping area kolam arus tadi ada 3 slide yang berjejer kayak gini nih teman cerita, dan ini termasuk slide yang lumayan kenceng karena kalau aku lihat itu jarang yang anak-anak mainin. Sebenarnya kalau kayak Gaza berani sih oke aja nih, cuma kayaknya Gaza nggak berani nih teman cerita. Jadi kita cuma kasih lihat aja kalau di sini ada Stormy Slide yang seru banget buat dinaikin. Di sebelah area Stormy Slide ini ada TP2 namanya. Di sini ada berbagai macam jenis slide dan juga ada ember tumpahnya nih teman cerita.
Itu Gaza lari balik ke meja mau ambil bannya dia, katanya dia mau masuk ke kolong-kolong ini pakai ban gitu. Ini untuk area ini lebih banyak slide-nya, lebih panjang dibanding yang area tadi pertama kita review. Ini sebenarnya nggak butuh ban sih teman cerita di sini, cuma ini Gaza iseng aja pengen pakai ban, nggak tahu, nggak apa-apa biar lebih seru ya teman cerita. Sebenarnya semua area di Haruma Bay Waterpark ini menurut aku seru-seru sih teman cerita, karena mereka tuh punya 4 area kolam renang dan 4-empatnya sih ramah anak ya, walaupun ada beberapa slide yang agak tinggi, jadi remaja masih oke banget main di sini dan anak-anak juga happy nih teman cerita. Kalau yang punya kakak atau adik tuh seru lah pokoknya kalau bawa mereka berenang ke sini. Yang paling ditunggu-tunggu dari area tip itu adalah ember tumpah, tuh yang tumpah airnya banyak nih teman cerita. Ini kita udah nungguin nih di sini, kita pengen tahu seberapa banyak embernya tumpah karena tuh seseru itu teman cerita kalau kesiram embernya. Untuk area slide-nya ini Gaza udah di atas tuh, dia mau turun di area slide ini, kirain bakalan licin, ternyata kata Gaza ini gak licin, lebih licin yang kecil pertama kali tadi dia naikin. Tuh lihat deh, turunnya gak licin kan teman cerita, tapi gak apa-apa, aman. Nah terus ini ada lagi yang pink. Kalau yang pink ini slide-nya terbuka, nggak tertutup kayak yang biru tadi. Ini menurut Gaza katanya juga sama, bukan yang licin banget gitu loh tuh. Tapi seru dan insya Allah aman ya teman cerita. Sekarang kita lanjut ke area belakang dari slide yang pink dinaikin Gaza tadi. Ini area tangganya kalau mau naik ke atas. Terus ada juga area pancuran air dari bunga-bunga kayak gini nih teman cerita tuh. Gemes banget kan? Ini sih seru banget ya kalau misalnya bawa anak-anak bermain air. Bermain ya, bukan berenang nih teman cerita. Bener-bener bermain air, namanya aja waterpark ya kan? Tuh ada kayak apa nih namanya yang bisa dimainin sama anak-anak ya teman cerita. Ini kesukaannya Gaza kalau ini. Ini Gaza mau cobain slide yang kecil, pendek, tapi panjang. Tuh tumpahan airnya yang harusnya ke depan sampai ke belakang sini juga kena nih teman cerita. Kebayangkan serunya main di Haruma Bay Waterpark Serpong, dan jangan lupa buat cobain semua slide yang ada di sini biar kalian gak nyesel kalau main ke sini nih teman cerita. Ini di sebelah kanan ada Mary Box tulisannya, jadi kayak ada panggung gitu kalau ada acara, ada live music bandnya gitu. Dan ini kita mau ke tempat area makanan, namanya Jolly Kitchen. Di sini juga ada banyak tempat duduk, meja yang bisa kalian pakai selain buat makan, tapi juga untuk nungguin yang berenang ya teman cerita. Di Jolly Kitchen ini terdapat berbagai macam jenis makanan, mulai dari makan makanan kecil atau berat, ada kopi, ada es, ada snack kentang, burger, nasi goreng, ada banyak sih teman cerita. Ada cuman kalau mau nyari Indomie pun juga ada. Buat teman cerita yang mau ngemil-ngemil cantik sambil nungguin anaknya renang, boleh banget nih. Mau makan pop mie, mie ayam, atau apa namanya, bakso. Nah ini Gaza mau beli jajanan, ada corn dog, ada krepes. Lumayan lah buat ngemil-ngemil ya teman cerita. Mereka juga nyediain area wastafel tuh di ujung sama smoking area. Jadi kalau buat yang mau ngerokok posisinya di sebelah situ. Dan ini adalah penampakan tempat duduknya yang lumayan banyak ya teman cerita. Gak kerasa kita di sini dari jam 8 pagi dan udah mau hampir 3 jam. Ini sekitar jam 11 kurang. Aku mau kasih lihat ini udah mulai padat, udah mulai rame di area bawah sama di area atas kolam renang nih teman cerita. Tuh teman cerita lihat sendiri ya. Ini udah mulai agak panas nih teman cerita. Karena kita rasa udah lumayan lama kita berenang dan udah mulai agak panas mataharinya. Terus udah rame banget nih teman cerita, lihat sendiri udah mulai banyak yang gelar tikar di samping sini. Ini dibolehin ya teman cerita, jadi nggak masalah. Buat yang nggak kebagian bangku mau bawa tikar dari rumah juga oke banget. Nih area kolam arusnya juga udah mulai rame, jadi kita putusin untuk kita mau bilas dan ganti baju. Kayaknya udah cukup renang kita selama 3 jam di sini. Nanti tangannya keriput nih teman cerita. Jadi itu tadi review kita dari Haruma Bay Waterpark. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita, dan pastiin kalau mau ke sini datang pagi-pagi, jangan siang-siang. Selain penuh, itu juga panas banget nih teman cerita.
Terima kasih banyak buat semua teman cerita yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita ya. Sampai ketemu lagi di review tempat wisata lainnya bareng sama kita. Bye-bye teman cerita.